Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Luar biasa tentunya di dalam Tuhan kita. Amin. Dan pada saat ini kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Kita boleh bawa setiap pujian penyembahan kita kepada Dia. Karena hanya Yesus yang layak untuk dipuji, disembah. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan sama-sama. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita boleh datang pada Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, bahwa hanya Engkau yang setia bagi setiap kami. Di saat apapun yang ada di dalam musim hidup kami Tuhan. Kalau yang lain boleh meninggalkan kami, tapi hanya Engkau satu pribadi yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Inilah ungkapan dari hati kami ya Tuhan. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan.
Mari kita boleh sama-sama angkat suara di hadapan Tuhan. Nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia. Sekali lagi, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami angkat hati kami untuk memuji, untuk menyembah. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Sungguh kami rasakan kasih-Mu di minggu-minggu ini ya Tuhan. Sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sama-sama kita boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Yes Jesus. Penuhi kami dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, oh ku mengangkat. Yes Jesus.
rasakan kasih-Mu dan indahnya. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, Rabu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Lagi ku rasakan kasih-Mu, oh dan indahnya. Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat. Yes Jesus, kami angkat tangan kami, bersyukur menyembah-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ini ungkapan pernyataan iman kami Tuhan, bahwa kami sungguh merasakan kasih-Mu. Dan pada saat ini juga kami tahu kami boleh ada untuk beribadah kepada Tuhan dimanapun kami berada. Semua juga karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Dan lewat pujian penyembahan kami akan terus menyanyikan dan kami akan terus tinggikan nama Tuhan. Dan setiap saudara Bapak Ibu yang siap menyanyikan dan meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Sama-sama kita nyatakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Siap untuk meninggikan nama Tuhan, amin. Yang siap boleh lambaikan tangan sama-sama. Yeay. Woo. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama.
makin serupa dengan gambaran. Nyatakan bersama. Oh, ku pasti. One, two, three, go. Namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak kami dengan senang hati keagungan. Katakan sama-sama. Tinggi Namamu dipuji, yeah. Wow. kemuliaan Sorak-sorak Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak kami Tuhan, dengan senang hati Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Wow. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Nyatakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami tahu lewat rasa syukur kami Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan Engkaulah yang menjadi harapan bagi setiap kami. Terima kasih ya Yesus. Kami siapkan hati kami pada saat ini Tuhan, untuk boleh menerima kebenaran firman. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh. Yesus, Yesus yang jadi harapanku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku
kuasa sanggup bangkitkan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Nyatakan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya. Penagakan rencana-Mu, penagakan rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau setia, tak pernah rencana lagi hidupku, hidupku, kuasa-Mu sempurna, harapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Bawa kekhawatiranmu, bawa masalahmu kepada Tuhan. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus kuatku, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Oh, ku percaya, ku percaya. Ku percaya, ku aman, percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, ku percaya, percaya, ku aman dalam-Mu. Yang berpengharapan pada Yesus, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, Al-Halik yang mulia, pencipta langit, laut, bumi beserta isinya, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah itu juga yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji dan mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa akan kasih karunia dan anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami bersyukur jika pada kesempatan pagi hari ini kami akan belajar
Kami percaya Roh Kudus penolong dan penghibur bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum melangkah lebih jauh, ampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kuduskan pikiran dan hati kami. Dan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Agar segala kuasa dan kemuliaan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Judul perikopnya perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mendengar firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 dengan judul perikop perintah untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya memberikan tema, marilah kita memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini atau perikop ini sangatlah populer di kalangan orang-orang Kristen. Tetapi mengapa banyak orang yang percaya, banyak orang yang mengaku Kristen, bahkan orang mengaku murid Yesus tidak melaksanakan pemberitaan Injil kabar baik ini? Pasti ada sebabnya karena ia ragu-ragu. Dikatakan di dalam Matius 28 ayat 17, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, dan Yesus katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Yesus memerintahkan pergi dan Dia berkuasa, pasti Dia yang bertanggung jawab, saudara. Dan Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 19 demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Jadi Yesus perintahkan kepada muridnya supaya memuridkan lagi. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah buktinya bahwa Allah menyertai kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa itu Injil? Injil itu adalah kekuatan Allah. Mari kita buka di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Saudara, surat dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah untuk jemaat di Roma. Sekarang Injil itu bukan saja untuk jemaat di Roma, tetapi kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, kata Paulus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kita orang benar hidup dengan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata-kata Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah artinya tidak ada satupun yang melebihi. Kekuatan Allah ada segalanya. Oleh karena itu jika seseorang sudah mengenal Injil, maka harta kekayaannya pun tidak akan pernah dihitung-hitungkan lagi. Bahkan nyawa sekalipun dia akan relakan. Karena Injil Yesus Kristus. Hal ini telah dibuktikan oleh Petrus. Petrus mati karena memberitakan Injil. Paulus mati juga karena memberitakan Injil. Bahkan Paulus katakan, hidupku adalah Kristus. Mati adalah sebuah keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sejujurnya saya terkejut saudara dengan ayat yang tertulis di dalam 2 Timotius 2 bahwa ada panggilan untuk ikut menderita. Wah, saya pikir mengikut Yesus untuk menderita. Tetapi ternyata memang benar. Dan siapapun akan mengikut Yesus, dia siap menyangkal diri dan memikul salibnya. Menyangkal diri artinya tidak mempertahankan apa yang menjadi hakku, memikul salib artinya siap menderita karena Kristus. Saudara, tentu tidak mudah memang. Tetapi masalahnya mau atau tidak. Saya jujur 1 tahun jadi orang Kristen, saya terus pergi respon untuk memberitakan Injil, saudara. Lalu mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena itu adalah perintah Tuhan, saudara. Perintah Tuhan, orang bilang ini perintah untuk memberitakan Injil. Kewajiban atau bukan? Orang ragu-ragu. Jawabannya tidak kewajiban. Karena kalau kewajiban itu ngerti tidak mengerti kamu kerjakan. Tetapi kita karena percaya judul perikopnya untuk memberitakan Injil. Maka kita orang yang percaya kita respon saudara. Kita orang percaya. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam memberitakan Injil pasti ada strategi dan praktek pelayanan penginjilan lintas budaya, saudara. Ini dari Kisah Rasul 1 ayat 8 ini. Dikasihi Tuhan Yesus, dalam penginjilan ini strategi yang paling canggih adalah hikmat Allah. Hikmat Allah tidak akan pernah salah. Hikmat manusia bisa salah. Oleh karena itu betapa pentingnya kita dalam mengemban misi pekabaran Injil. Dan hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ada undang-undang yang mengatakan bahwa tidak boleh memberitakan Injil kepada orang yang sudah beragama. Tetapi Injil adalah Injil, kebenaran adalah kebenaran, harus diberitakan. Yaitu setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan kebenaran, yes. Tetapi kebenaran yang hakiki hanya satu. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi apapun undang-undang di muka bumi ini, kita tetap tunduk dan patuh kepada hukum kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana kita harus
harus memberitakan Injil, saudara. Yang jelas kita sebagai orang Kristen, saudara, saya yakin dan percaya saudara juga kenal dengan namanya Yesaya. Saya jujur bangga sekali dengan Yesaya, saudara. Ketika Tuhan mendatangi Yesaya, siapakah yang akan pergi dan siapakah yang akan mau diutus? Yesaya tanpa pikir panjang lebar, dia katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara, yang kedua, saya bangga sekali dengan Paulus. Paulus katakan bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, ketika saya merenungkan ini, kenapa Paulus mengatakan demikian? Seakan-akan Paulus mengutuki diri sendiri. Ternyata di balik semua ini ada pengalaman pribadi dengan Yesus. Saudara, kalau kita ada pengalaman pribadi dengan Yesus, maka kita tidak akan pernah berdiam diri saja. Kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu untuk memberitakan kabar baik, saudara. Ini penting, saudara. Karena kita tidak menghendaki seorang pun binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa inti daripada berita Injil ini sebenarnya? Kita orang percaya ini diperintahkan Tuhan untuk menyaksikan, untuk menceritakan Injil Yesus Kristus, untuk memproklamasikan Injil Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Supaya orang-orang yang berdosa ini diampuni dosanya, supaya dijamin keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi yang kita ceritakan adalah yang pertama, tentang kelahirannya. Kita bersyukur melalui Natal ini, Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia menjadi manusia. Dia mau berdamai dengan manusia. Makanya kita juga harus berdamai dengan manusia. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama. Yang kedua, melalui karya dan kematiannya. Kita bersyukur melalui karya dan kematiannya. Dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi ini jaminan yang luar biasa, saudara. Lalu ia mati di kayu salib untuk kita. Lalu ia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia juga naik ke surga, saudara. Jadi sebelum ia naik ke surga, ia memberitahu kepada kita melalui amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk pergi dan memberitakan Injil. Dan dia pergi untuk menyiapkan tempat untuk kita. Satu lagi yang sedang kita tunggu adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi semua saudara yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini atau siang dan malam, sebenarnya kita semua orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Yang menjadi permasalahannya adalah di mana posisi kita ketika Tuhan Yesus itu datang yang kedua kali. Tidak lama lagi, saudara. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk tetap memberitakan Injil. Dan Tuhan juga menjamin, saudara, bahwa ketika kita pergi respon, saudara, dikatakan dalam Markus 16 ayat 15-20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kepada siapa? Kepada penginjil. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Saudara,
Kalau kita seorang penginjil, kalau ada orang yang sakit, kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan memberikan kuasa kepada kita, ya. Orang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi kita. Saudara, waktu baru jadi Kristen, saudara, saya diperhadapkan. Saya masih mahasiswa, saudara. Ada orang Chinese sakit, saudara. Sakitnya gak kira-kira dia aktivis gereja. Dia berkali-kali akan bunuh diri, saudara. Saya dengan tim mahasiswa pergi berdoa, saudara. Kok sepertinya gak sembuh-sembuh. Sepertinya juga saya malu, saudara. Tuhan kayaknya kok gak sembuh-sembuh, sepertinya tidak layak aku melayani orang ini. Akhirnya saya katakan, Bapak Ibu mohon maaf, apakah Bapak Ibu punya jimat-jimat atau ada berjanji dengan dewa-dewa dan sebagainya. Pertamanya tidak ngaku, saudara. Hanya karena Bapak Ibu juga tidak mengaku, lebih bagus kami pulang. Oh tunggu. Ternyata mengaku, saudara. Rupanya anak ini dipersembahkan untuk dewa. Makanya dia kaya raya, saudara. Jadi sekarang saya katakan, Ibu, hidup adalah sebuah pilihan. Mau mana? Mau anak Ibu sembuh? Ibu harus bertobat dulu. Akhirnya saudara, semua jimatnya dibakar. Dan ternyata ketika berdoa, yang sakit ini pintar, iblis mencuri, saudara. Jadi waktu berdoa dia pegang lehernya. Dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus keluar. Saudara, saya baru ingat loh. Ternyata yang diusirnya itu Yesusnya. Yesus keluar. Nah, ini juga perlu hikmat kepada kita yang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis keluar. Harusnya begitu, saudara. Akhirnya setelah dilayani, saudara, puji Tuhan, orang tuanya bertobat, percaya kepada Kristus, dan anak ini sembuh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Jadi mereka juga akan berbahasa dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara, otomatis seorang penginjil kita juga harus banyak mengerti bahasa orang lain. Greeting. Misalnya ketika pergi ke Tanah Batak Koras gitu, saudara. Pergi misalnya ke Tanah Karo, menjua-jua Bentekerina. Itu penting sekali, kita harus tahu, saudara. Kita harus bisa memahami worldview budaya orang lain. Makanya ada penginjilan lintas budaya. Yesus pun datang ke dunia masuk melalui budaya Yahudi. Bukan kita anti budaya, saudara. Ya, justru kita harus belajar tentang teologi kontekstual. Mana yang bertentangan buang, yang tidak bertentangan lanjut, yang bisa diganti. Jadi kita bukan anti budaya. Justru kita seorang penginjil harus banyak memperkaya budaya. Penginjilan kontekstual, saudara. Selanjutnya, saudara, di dalam ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Yakinkanlah kita seorang penginjil bahwa Tuhan yang memberikan kuasa kepada kita. Sesudah itu Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Ya. Lalu duduk sebelah kanan Allah, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertainya. Saudara, saya sudah membuktikan ini, saudara. Ketika saya sudah menjadi orang Kristen dan sudah menjadi penginjil, saudara. Suatu saat diundang dari Hong Kong, saudara. Ada conference penginjilan di Hong Kong, saudara. Pembicaranya orang Amerika. Lalu mereka bilang harus bayar. Saya pikir kalau diundang itu gak bayar, saudara. Lalu saya bilang gini, Pak, kalau uang saya tidak punya, tapi saya punya kerinduan untuk pergi menginjil. Yang menjawab orang Indonesia, kalau nggak punya uang ya nggak usah pergilah. Itu duniawi, saudara.
Saya sampai di rumah, saya ambil paspor, saya berdoa, saya berpuasa, saya tumpang tangan, saya katakan, Tuhan, bukan uang duluan, tapi aku percaya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, aku pasti pergi ke Hong Kong untuk mengikuti conference penginjilan. Saudara, saya terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu pas hari Jumat ada persekutuan doa, saya bilang tolong doakan saya. Saya punya kerinduan untuk berangkat, saudara. Tiba-tiba ada seorang teman, kamu jadi berangkat ke Hong Kong? Jadi, tapi aku gak punya uang. Beneran betul. Dia pergi ke ATM, dia bawa struknya. Nah, saudara terkejut, saudara. Karena ketika conference itu teman-teman yang berangkat gini, kami kan 10 orang akan pergi. Kami naik Garuda, kami hotel gratis, semua gratis. Saudara, saya rasanya tertantang sekali, saudara. Disitulah akhirnya saya bisa berangkat dengan uang cash 11.193 rupiah saja. Tuhan kasih saya tiket Malaysia Airlines, pulang pergi akhirnya bisa ke Malaysia, Hong Kong, China dan Macau. Luar biasa, saudara. Bukti bahwa Allah menyertai kita. Sekali lagi, saudara, mari kita sebagai orang-orang yang percaya, kita mau respon untuk pergi memberitakan Injil. Karena tema kita, marilah kita memberitakan Injil. Baiklah, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, saya ingin memberikan satu pujian untuk mengajak kita dan mengingatkan kita betapa pentingnya penginjilan. Biarlah api Injil terus menyala di dalam hati kita. Biarlah cahaya Injil terus memancar di dalam hidup kita. Tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan telah berfirman pada kita semua. Agar kita yang telah percaya jadi saksinya. Sadarlah kita semua, masih banyak orang terhilang dalam kegelapan yang berujung pada maut yang kekal. Biarlah api Injil terus menyala di dalam hati kita. Biarlah cahaya Injil terus memancar di dalam hidup kita. Tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka sebagaimana aku mengajar kamu. Ketahuilah,
Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tuhan telah berfirman pada kita semua. Agar kita yang telah percaya jadi saksinya. Sadarlah kita semua, masih banyak orang terhilang dalam kegelapan yang berujung pada maut yang kekal. Biarlah api Injil terus menyala di dalam hati kita, tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, hamba-Mu berbicara boleh terlupakan. Tapi hamba yakin dan percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami yang mendengarkan firman Tuhan akan respon untuk pergi dan memberitakan Injil. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan. Kini saatnya kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama secara online. Tentunya sahabat LTVC, di rumah masing-masing sahabat LTVC telah disediakan roti dan anggur. Baik, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, tentunya kita ambil waktu sejenak, kita hening, kita mengenang kasih Tuhan yang begitu baik terhadap kita. Kita melepaskan segala kepenatan yang ada di kepala, di hati kita, supaya kita bisa masuk ke dalam perjamuan kudus untuk menikmati kehadiran Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita hening sejenak. Baik sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti. Kita ucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kemudian Yohanes 6
ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sahabat LTVC, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati semua sahabat LTVC di dalam ibadah pada hari ini. Kami mau berdoa Tuhan bersatu hati untuk memohon kepadamu. Kiranya Engkau memberkati negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Rote Engkau memberkati Tuhan. Ada kebangunan rohani di Indonesia, Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran menteri Tuhan. Juga anggota-anggota DPR, DPRD, Kepolisian Negara Republik Indonesia Tuhan Engkau berkati. Tentara Nasional Republik Indonesia Engkau berkati. Tuhan, kami bersyukur Indonesia Engkau bawa terus dalam keadaan damai dan sejahtera. Demikian juga ketahanan ekonomi makin baik Tuhan. Kami berdoa kiranya ekonomi Indonesia terus mampu bertahan di masa-masa yang sulit, di masa-masa resesi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu untuk Indonesia. Biarlah ada banyak kebangkitan rohani di Indonesia sehingga orang-orang akan bangkit dengan rasa takut akan Tuhan dan bekerja sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati semua sahabat LTVC dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa semua sahabat LTVC yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa untuk kota kami tinggal Tuhan, kota Jakarta. Engkau memberkati kota Jakarta yang saat ini dipimpin juga oleh seorang pejabat sementara. Engkau memberkati gubernur pejabat sementara saat ini beserta jajarannya Tuhan. Hingga 2 tahun ke depan mampu Tuhan untuk bisa memimpin dan memperbaharui kota Jakarta menjadi lebih baik. Sahabat LTVC dimanapun berada, kini saatnya kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.